dan saya akan tekan tombol tambah dan ya, berhasil ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fili Ramadan dengan NIM 1911521006. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas besar dari mata kuliah Praktikum Pemrograman Web. Baik, kita langsung saja ke pemrogramannya. Pertama-tama saya akan mendemokan programnya. Kebetulan saya membuat sebuah program, itu toko film, di mana nanti si pelanggan itu akan melakukan peminjaman atau menyewa sebuah film tersebut berdasarkan kategori nanti. Tanpa basa-basi, mari kita langsung demonya. Pertama-tama kita akan menambahkan pelanggannya terlebih dahulu. Kita masukkan kode transaksinya. Misal saya memasukkan kode transaksinya yaitu F01. Lalu tanggal transaksinya today. Nama pelanggan, nama saya sendiri Fadli. Lalu saya akan memilih kategori film yang akan saya pilih. Saya akan memilih kategori adventure dan lama sewa saya akan memilih 7 hari. Lalu saya akan menekan tombol tambah dan dia akan menampilkan client set data berhasil ditambahkan. Dan bisa disaksikan secara seksama bahwasanya data yang telah diinput tadi itu telah diinputkan ke dalam tabel dengan harga sewa 15.000, lama sewanya 7 hari, total bayar yaitu 105.000. Selanjutnya saya akan menginputkan kurang lebih dua data lagi ya. Dan saya akan tekan tombol tambah dan ya, berhasil ya. Data berhasil ditambahkan. Di sini bisa dilihat bahwasanya kode transaksi pertama yaitu atas nama pelanggan Fadli memilih kategori film adventure dengan harga sewa 15.000 dan lama sewanya 7 hari. Maka jika ditotal bayarkan yaitu berkisar Rp105.000. Lalu untuk kode transaksi kedua F02 yaitu nama pelanggan Dadi dengan kategori romance, harga sewa 12.000, lama sewa 14 hari dan total bayar yaitu 168.000. Dan kode transaksi ketiga yaitu F03 atas nama pelanggan yaitu Didu, kategori drama, harga sewa 10.000, lama sewa 21 hari, total bayar Rp21.000. Selanjutnya, jika saya ingin mengedit, misal saya mendapatkan kesalahan nama, misal ini kan nama panggilan saya akan mengubah dengan nama lengkap saya. Saya akan merubahnya dengan menekan tombol edit. Dan bisa disaksikan secara bersama, kode transaksi itu tidak bisa diedit ya, karena itu bersifat primary key, artinya sebuah hal yang unik yang tidak bisa dirubah. Misal saya akan merubah tanggalnya yaitu tanggal 11, lalu saya akan merubah dengan nama lengkap saya, Ahmad Fili Ramadan, dan saya ingin mengubah kategorinya juga ya, aksi, terus lama sewa 14 hari, lalu update, dan bisa dilihat di sini untuk nama pelanggan sudah diubah dan tanggal transaksi juga bisa dirubah, tanggal 11. Kategori aksi, harga sewa Rp15.000, lama sewa 14 hari, total bayar Rp21.000. Dan bisa dilihat juga data yang sebelumnya itu saya edit atau saya ubah datanya. Lalu tombol delete. Jikalau saya ingin menghapus sebuah data, saya cukup menghapuskan data ini saja. Contoh, kode transaksi F03, saya akan menghapus datanya. Maka saya akan menekan tombol delete. Dan data berhasil dihapus. Selanjutnya ada tombol bukan bukan sihir. Ya, bukan sihir ini itu codingan itu dari JavaScript, di mana ketika kita akan menekan bukan sihir ini, dia akan, nah, bisa dilihat tabel tadi itu hilang. Dan jika saya ingin mengembalikan tabel yang tadi, saya cukup menekankan tombol ini lagi dan
tabel berhasil dimunculkan. Selanjutnya, untuk kalkulator sendiri, saya akan melakukan sebuah operasi kalkulator di mana saya akan melakukan tambah, kurang, kali, dan bagi dari setiap bilangan. Saya akan menekan tombol kalkulator. Pada bilang pertama saya akan menginputkan 1, bilang kedua 2, dan tipe operasi yaitu tambah atau plus. Dan saya akan menekan tombol hitung. Dan bisa dilihat di sini muncul client side, itu hasilnya adalah 3 karena 1 tambah 2 hasilnya 3. Selanjutnya saya akan coba operasi kurang. Bilang pertama 3, bilang kedua 1. Lalu hitung. Dan hasil yang muncul adalah 2 karena 3 kurang 1 adalah 2. Selanjutnya kali 4 kali 4 hasilnya kan 16. Mari kita saksikan secara seksama. Dan ya, sesuai dengan hasilnya itu 4 kali 4 adalah 16. Selanjutnya bagi. Saya akan mencoba membagi 25 dibagi 5 dan akan saya hitung dan hasilnya adalah 5. Jika saya ingin kembali ke halaman indeks atau ke halaman tadi, itu saya cukup menekan tombol home ini, maka dia akan kembali ke halaman indeks. Selanjutnya, identitas pelanggan. Identitas pelanggan ini merupakan jenis-jenis method string. Contohnya seperti ini nih. Misal saya menuliskan seperti ini, nama Fadli, lalu dengan name saya yaitu 1911521006. Dan saya akan simpan, dan dia akan muncul hasil nama Fadli, name 1911521006. Untuk yang tombol lower, dia akan merubah hasil Fadli ini menjadi huruf kecil. Kan ini kan F ini huruf kapital nih. Maka jika saya menekan tombol lower, dia akan merubah F kapital tadi menjadi huruf F kecil. Lalu untuk tombol upper, dia akan merubah yang Fadli ini menjadi huruf kapital. Nah, huruf kapital semua. Lalu untuk length sendiri yaitu menghitung berapa banyak huruf Fadli ini. Dan panjang karakter adalah 5 sesuai dengan huruf. Lalu saya akan kembali. Terus untuk pemrogramannya gimana sih? Langsung saja kita ke pemrogramannya. Sebelum itu saya akan membuka database terlebih dahulu. Untuk pemrograman sendiri yaitu dimulai dari file koneksi.php, di mana kita akan menambahkan variabel yaitu berupa server name, database, username, dan password. Untuk server name sendiri yaitu localhost dan nama database-nya yaitu dbpracticum, username root, dan password kosong. Kita akan melihat database sendiri dan iya benar database-nya yaitu dbpracticum. Terus cara mengkonekkannya, kawan-kawan bisa mengetikkan sintaks $con sama dengan mysql connect, lalu kita tangkap semua data-data ini, server name, database, username, dan password. Dan kita buat, dan ini bersifat opsional sih, supaya kita bisa mengetahui apakah database sudah terhubung dengan koneksi.php atau belum. Untuk cara pengecekannya, kita bisa membuka file yang bernama koneksi.php. Dan bisa dilihat di sini tidak ada tulisan ya, karena di sini saya hanya menuliskan jika yang ini tidak sama, tidak sesuai, ini tanda seru $con, dia akan menampilkan pesan koneksi gagal dan tambahkan dengan fungsi mysql connect error seperti itu. Dan di sini tidak ada tulisan koneksi gagal, maka database berhasil terhubung ke file koneksi.php. Selanjutnya untuk indeks sendiri, hal yang pertama kali yaitu saya akan mengincludekan file koneksi.php-nya, lalu akan saya query ke tabel. Kebetulan di database saya membuat nama tabelnya itu tabel phylem. Dan bisa dilihat data-data yang telah saya inputkan tadi.
Dan di sini saya halaman indeks itu berisi yang tabel tadi, tabel ini. Untuk memunculkan tabel ini, saya cukup menselectnya saja seperti ini. Nanti di bawah saya akan, oh ya benar, ini select from file, select from film. Ya, dia sudah menselect seperti itu. Lalu kita buat kerangka untuk pengisi, gimana ya, maksudnya HTML itu kan bahasa kerangka. Ibaratkan kalau sebuah anatomi manusia, HTML ini sama dengan bentuk-bentuk tubuh manusia tersebut, mulai dari tulang, saraf, dan lain sebagainya. Inilah HTML. Lalu agar tulang, saraf, semuanya itu bisa dilihat dengan cantik, maka kita perlu dengan yang namanya itu CSS, bahasa pemrograman untuk stylenya, cascading style list. Di sini saya membuat stylenya itu diambil dari body yang memiliki margin 0 dan sekian, position relatif, background size di 23%, background image-nya ini, lalu font family-nya Open Sans. Kita kembali ke index.php. Nah, di sini terdapat beberapa event seperti yang tadi, seperti bukan sulap, bukan sihir, kalkulator, dan identitas plagian. Dimana dari tombol-tombol yang ditekan tadi, misal tombol bukan sulap, bukan sihir, kita akan membahasnya secara bertahap. Bukan sulap, bukan sihir ya. Sulap bukan sihir kan ini button nih. Terus dia memiliki sebuah fungsi, yang mana fungsinya itu terdapat di bawah ini. Cara saya menghilangkan tabelnya ini, nah seperti itu. Itu saya buat sebuah fungsi, mana saya akan mendeklarasikan sebuah variabel yaitu bernama x. Lalu saya tangkap dia berdasarkan ID. Caranya document.getElement by ID. Terus jangan lupa tambahkan nama kelasnya. Nama kelasnya tadi apa? Nama kelasnya kan container nih. Container ada ini nih. Saya ingin menghilangkan container, nama ID-nya container. Saya ingin menghilangkan tabel tadi kan. Ini tabel. Maka saya ketikkan sini nama ID-nya itu container. Lalu saya buat percabangan, dimana jika variabel x itu ditampilkan sama dengan maksudnya gini, ketika si user mengklik tombol jika si user mengklik tombol yang bukan sulap bukan sihir tadi, dia akan menghilangkan sebuah konten tadi. Dan jika diklikkan, maka ketika si user mengklikkan tombol bukan sulap bukan sihir lagi, dia akan menampilkan container tadi, ID container, seperti itu. Lalu untuk kelas kalkulator sendiri dan identitas pelanggan kita akan bahas di selanjutnya. Yang ini tadi yang tabel itu kan memiliki ID yaitu container. Di sini kita membuat tabelnya terlebih dahulu. Kebetulan ini saya memakai Bootstrap. Dan juga saya lupa membahas. Jadi di HTML tersebut terdapat beberapa bagian. Di antaranya ada head. Head itu berisikan dengan seperti title, link Bootstrap, link style, link CSS, terus untuk seperti tempat ini untuk biar dia responsif, dia menyesuaikan ukuran dengan layar seperti itu dan lain sebagainya. Biasanya
head itu berisi yang seperti saya sebutkan tadi. Lalu untuk konten-konten, untuk isi dari bentuk layar itu sendiri itu terdapat di bagian body. Nah, disinilah si programmer itu mengetikkan coding-codingnya sehingga tampil seperti ini bentuknya, seperti itu. Yang ditambah dengan head tadi, yaitu link bootstrap dan link style beserta responsif dan lain sebagainya. Oh ya, saya akan menjelaskan yang ini. Ini fungsinya saya dapatkan dari sebuah link di mana saya membuat sebuah style seperti ini. Bisa dilihat ya, dia memiliki seperti lengkungan seperti itu. Nah, untuk lengkungan sendiri nih, kalian bisa lihat ini kan ada garis tuh, nah yang untuk ini kan ada garis itu, dan ini seharusnya ada garis dua nih. Ini untuk di bawahnya, dan ini untuk di atasnya. Yang di atas itu diisi dengan yang ini, curve div upper, dan untuk yang di bawah diisi dengan ini, curve div terus isi nih di bawah ini. Kalau misalnya saya hapus yang ini, kan dia akan berbentuk seperti ini. Nah, tuh ya bisa di scroll kan. Makanya saya membuat ini bawah tadi supaya dia tuh memiliki lingkungan yang dimana di dalam lingkungan tersebut terisi konten ini, seperti itu. Ini saya dapatkan dari app sebuah web, yaitu SVG, Getwaves ini, Getwaves. Nanti di sini si programmer bisa memilih berbagai lingkungan dan bisa mengkopikan codingannya, seperti itu. Oke, lanjut, kita balik lagi ke pembahasan utama ya. Nah, di sini kan ini kan tadi tabel. Terus untuk mengisi data di tabel tersebut, kita perlu melakukan sebuah perulangan, di mana perulangan itu kita memunculkan data yang di tabel film tadi per tiap urutan. Misal di urutan pertama tuh ada ID kan, ada tanggal, ada nama, terus selanjutnya itu. Nah, untuk memunculkan ini semua itu dibutuhkan perulangan. Makanya saya menggunakan perulangan while. Sebelum itu ini berfungsi untuk sebagai nomor aja sih. Bisa dilihat nih, ada untuk nomor 1, nomor 2. Nah, bisa dituliskan dengan $0 sama dengan 1. Terus buat $0 plus seperti itu. Baik, selanjutnya itu ada tabel kode transaksi, di mana di nama tabel di database saya buat ID. Lalu untuk memunculkan datanya itu dengan menangkap user data ini, terus masukkan nama kolomnya seperti itu. Masukkan nama kolomnya itu nama kolom di database ID. Dan begitu seterusnya untuk tanggal, nama, kategori sampai total. Lalu untuk di yang ini, yang pilihan itu kita buat semacam tombol, dimana ketika si user ingin mengedit atau menghapus, itu dia akan mengedit atau menghapus berdasarkan ID atau kode transaksi tadi. Dan di sini bisa dilihat ID sama dengan $user data ID, seperti itu. Untuk yang delete juga seperti itu ya. Nah, selanjutnya itu ada tombol untuk menambah data, di mana jika kita klik tombol tambah tadi, dia akan beralih ke halaman add.php. Ini ada tag A-nya ya, ahref add.php, seperti itu. Lalu penutup div, dan penutup div. Ini yang tadi yang saya jelaskan di awal. Lalu untuk menghilangkan konten serta yang ini. Nah,
Sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit apa itu DOM. DOM adalah dokumen objek model, di mana yaitu merupakan bahasa JavaScript untuk memanipulasi sebuah dokumen. Dan di sini bisa dilihat ya, untuk H1 sendiri itu dia berubah warna nih, merah putih, seperti itu. Nah, begitu juga dengan yang kalkulator, hitam hijau, terus identitas pelanggan juga itu string hitam biru, seperti itu. Kenapa bisa seperti itu? Karena saya menggunakan saya menggunakan sebuah ketika sebelum itu kita buat dulu yang misal kita akan mengubah kata mana yang kita ubah. Di sini saya mengubah judulnya. Lalu tak lupa saya memberikan kelasnya, yaitu kelas judul. Lalu untuk cara pengeksekusian atau pengkodingannya itu kita membuat sebuah variabel bernama judul. Lalu kita tangkap yang tadi H1 tersebut berdasarkan class name, document.get element by class name judul. Lalu kita set intervalnya. Untuk indeks pertama yaitu judul, kita beri warnanya merah. Lalu untuk kita beri timeout yaitu warna putih, karena sebelumnya ini tadi kan judulnya warna putih nih. Kalau misalnya saya ubah warna black, dia akan jadi seperti ini. Nah, merah hitam seperti itu. Karena di awalnya itu warna putih, maka saya ubah jadi merah putih seperti itu. Lalu ini untuk script JavaScript-nya sendiri dari Bootstrap. Baiklah, selanjutnya kita beralih ke halaman add.php. Di add.php sendiri ini seperti biasa, itu bahasa HTML berisi head dan body. Head tadi ya tempat link Bootstrap, style dan lain sebagainya. Lalu untuk konten itu di body. Nah, di sini saya memberikan ini Bootstrap sebenarnya kontainer MT5. Kalau bisa saya ubah MT1 nih. Nah, dia akan agak ke atas seperti itu. Saya mengatur jaraknya menggunakan Bootstrap ini, MT strip 5. Jadi dia seperti ini. Nah, seperti itu kan. Ini perhitungan di Bootstrap sih. Jadi kita langsung lanjut saja. Pertama kita buat href. Ini tombol untuk tombol kembalinya itu home. Ini ya, tekan tombol home. Nah, kembalikan tuh. Lalu untuk tempat penambahan data sendiri, pertama kita membutuhkan sebuah form control. Jelas ya. Actionnya itu add.php, nama file ini, terus metodenya metode post, dan kita beri nama itu form 1. Lalu untuk tabelnya sendiri, ini juga Bootstrap class table. Class table ini udah, jadi dia udah terdesain otomatis seperti itu dari Bootstrapnya, karena kita menggunakan Bootstrap. Lalu untuk dia biar seperti ini, kita menggunakan tabel aktif. Nah, di sini tr ini merupakan suatu row atau baris di sebuah form atau di tabel. Tempat tabel. Terus td ini merupakan kolom. Nama kolomnya apa? Kode transaksi, seperti itu. Terus kita tambahkan juga di kolom ini kan kolom pertama nih. Kolom pertama kode transaksi, ini kolom pertama. Kolom kedua tempat mengisi keterangan kode transaksi. Nah, kita isikan dengan tag input, terus tipenya text, dan name-nya ID. ID ini sesuaikan dengan nama tabel di database. Begitu seterusnya. Ini type-nya radio, type date. Nah, setelah itu kita ini tempat tombol submit atau tambah value. Nah, ini dia milih. Nah, ini kita beri type submit untuk mengsubmit sebuah data. Nah, di sini tempat kita nah, di sini tempat kita tempat proses untuk menginputkan data ke database. Cuma di sini saya menggunakan AOP pada
add.php-nya. Di OOP sendiri itu saya memiliki sebuah interface, yaitu interface toko, di mana ada memiliki sebuah metode itu barang. Terus untuk kelasnya itu kelas film merupakan implementasi dari toko. Di kelas film sendiri terdapat atribut-atribut yaitu $ID, tanggal, nama pelanggan, kategori, dan lain sebagainya. Terus di metode barang itu saya samakan nama atribut tersebut dengan nama tabel di database agar lebih memudahkan saya dalam pengkodingan atau pemrograman seperti itu. Kita balik lagi ke add.php. Nah, di sini tadi kan namanya submit nih. Nah, kita lakukan pengeksekusian penambah data. If jika iset $_post submit, dia akan mensubmit. Pertama dia akan membuat sebuah objek baru menggunakan $barang yaitu di kelas film di OP tadi ya. Nah, ini. Terus selanjutnya kita masukkan apa? Kita masukkan ID, tanggal, nama, kategori, lama sewa. Sesuai dengan nama database, disamakan saja ya namanya. Terus untuk yang ini untuk percabangannya. Nah, ini untuk yang ready button. Tadi kan di sini ada nih. Kok bisa sih harga sewa bisa terset 15.000, 12.000, terus lama sewanya sekian, terus total bayar lama sewanya sekian hari, terus total bayar sekian rupiah, seperti itu. Di sini saya berikan atau set value-nya itu untuk adventure sendiri itu harga sewa 15.000, aksi 15.000, romance, horror, komedi 12.000, dan drama 10.000. Nah, di sini untuk harinya atau lama sewanya seperti itu. Dan untuk penghitungan totalnya sendiri yaitu total $barang ya, kita ambil yang tadi dari pertama kita ambil variabel barang dari objek film, terus kita ambil atributnya total, maka $barang itu kita ambil atribut harga sewa dikalikan dengan, jangan lupa lama sewa ini tadi kan string, kita convert ke integer datanya. Jadi ketika si user memilih yang tadi harga sewa 15.000 nih, terus lama sewa 14 hari, dikalikan 15 kali 14 210.000, seperti itu. Nah, di sini sintaks query-nya tak lupa kita tambahkan include connection.php-nya untuk mengkoneksikan ke database, seperti itu. Untuk sintaks database-nya sendiri yaitu masukkan data ke tabel film dengan value sebagai berikut: $barang ID, barang tanggal, terus sampai $barang total, seperti itu. Lalu tambahkan kotak dialog JavaScript-nya untuk sebagai pemberitahuan bahwasanya data berhasil ditambahkan, seperti itu. Lanjut kita ke edit.php. Di edit.php ya seperti biasa, pertama kita tangkap dulu data-data yang ada di tadi. Nah, itu dia koneksi, terus kita includekan koneksi.php-nya. Terus update ini didapatkan dari mana sih? Update ini merupakan ini yang name update ini ketika si user melakukan tombol update tadi kan ini edit. Nah, ini akan ada update nih. Ini name-nya itu kita beri update, terus kita lakukan pengeksekusinya di atas set $_post update, seperti itu. Lalu kita masukkan data-data yang ada di tadi. Terus untuk sintaks namun di edit.php sendiri itu saya tidak menggunakan OOP, saya langsung saja karena OOP sudah ada di tadi ya, edit.php. Lalu untuk sintaks update data sendiri itu update tabel film, dan kita set value-nya berdasarkan setiap tabel dan value, tabelnya ID, value-nya $ID, tabel tanggal, value-nya tanggal, dan seterusnya. Terus kita set pula
editnya berdasarkan apa? ID. Kita tambahkan kondisi where ID sama dengan $ID. Lalu ketika sudah diupdate, dia akan meredirect ke halaman index.php ketika sudah diupdate. Lalu di sini untuk proses penangkapan value-nya. Nah, ini penangkapan value sekaligus menampilkan data yang berdasarkan ID tadi telah diedit. Pertama kita get dulu ID-nya, lalu setelah itu kita tampilkan data-data yang telah diedit tadi, yaitu select from film where ID sama dengan $ID. Terus tampilkan datanya ID, $ID, $user data, nama kolom, terus $tanggal sama dengan $user data tanggal. Seperti itu. Nah, di sini untuk pemrograman HTML-nya sendiri. HTML head, terus ada body, ini tempat tabel kerangka untuk peletakan sebuah data tadi, data yang telah dieksekusi di atas tadi. Nah, di sini value-nya kita beri echo $ID, echo tanggal, nama dan seterusnya seperti itu. OP tadi sudah. Selanjutnya kita lanjut ke pengoperasian. Nah, di sini kan pengoperasian tuh ada kalkulator. Nah, kita menggunakan bahasa JavaScript untuk kalkulasinya sendiri. Pertama kita buat sebuah from control dimana untuk interaksi user ketika menggunakan kalkulator. Kita buat from control dimana yaitu ada label untuk menginputkan bilangan pertama dan ID-nya jangan lupa untuk kita tangkap nanti di JavaScript-nya. Bilangan pertama, bilangan kedua, terus tipe operasinya apa, ada tambah, kurang, kali, bagi. Setelah itu ada ada button untuk menghitung kedua bilangan operasi tadi. Selanjutnya kita ke JavaScript-nya. Pertama kita membuat sebuah fungsi yaitu angka, ada A, B, 0 seperti itu. Terus kita buat pengkondisian. Jika pertama yang untuk variabel pertama untuk yang parameter O ini berfungsi untuk pengoperasian tambah, kurang, kali, bagi. Maka di sini dibuat jika O sama dengan tambah, maka kembalikan hasil A tambah B. A ini yaitu sebagai variabel untuk bilangan pertama dan B sebagai variabel untuk bilangan kedua, seperti itu. Dan seterusnya untuk kurang seperti itu, kali seperti itu, bagi juga seperti itu. Nah, di sini tempat pengoperasiannya yang submit ini tadi kan. Ketika ditekan tombol submit, dia akan beralih ke ini. Dia akan menangkap get element by ID karena kita menggunakan ID submit nih, ID ya, submit. Terus dia akan melakukan sebuah tindakan ketika variabel parameter A, parameter B itu disatukan value-nya, terus parameter O itu sebagai pengoperasiannya, maka akan ditampilkan di kotak dialog yang menunjukkan sebuah hasil dari bilangan pertama dan bilangan kedua dengan ditambahkan pengoperasiannya yaitu parameter O tadi. Nah, di sini keluar muncul alert, hasilnya adalah jangan lupa tambahkan tambah karena ini sebagai menghitung value dari fungsi angka seperti itu. Nah, ini untuk yang DOM seperti yang di indeks tadi. Di sini saya menggunakan kalkulator tadi itu kalkulator hitam hijau. Nah, untuk kelasnya itu kelas judul kalkulator. Terus seperti tadi kita tangkap, kita buat variabel judul, terus kita tangkap berdasarkan kelas judul, lalu kita set warnanya mau warna apa, hijau. Jadi kita buat hijau. Terus untuk warna untuk timeoutnya sendiri itu kembali ke hitam seperti itu. Lalu untuk metode string sendiri, nah di metode string
seperti biasa bahasa HTML, terus ada head, ada body. Nah di body ini ada tempat sebuah label seperti tadi untuk interaksi user dengan sebagai interface interaksi user dengan program seperti itu. Lalu ini untuk ada button lower, upper, length, dan tak lupa pula kita buatkan ID-nya untuk pemrosesannya nanti. Terus yang submit juga. Lalu untuk pengcodingannya sendiri itu ada button yang submit kan untuk hasilnya nanti. Terus ada upper ini merupakan method string yang berfungsi untuk membuat sebuah huruf itu menjadi kapital, sedangkan lower itu membuat sebuah huruf menjadi huruf kecil, dan length berfungsi sebagai menghitung panjang value seperti itu. Lalu untuk yang pemrosesannya sendiri, nah ini kita memerlukan sebuah variabel di mana yang kita lakukan metodenya itu yaitu nama dan name. Maka kita membutuhkan dua variabel, yaitu variabel A dan variabel B, dan kita tangkap berdasarkan ID-nya yaitu nama dan name. Terus kita buat sebuah pengkondisian jika B atau A itu bernilai kosong, maka dia akan menampilkan error seperti ini. Nah, error karena nama dan name-nya belum diisi seperti itu, dia akan menampilkan error. Nah, di sini untuk pemrosesan metodnya, di sini untuk metode upper variabel A, karena kita yang kita edit tadi itu hanya nama saja. Jadi kita buat jika A-nya kosong tadi kan error tadi. Terus kalau misalnya A-nya berisi, maka dia akan melakukan method string uppercase. Terus untuk yang lowercase seperti itu juga. Terus untuk yang length panjang karakter seperti itu juga. Terus ini fungsi cetak sendiri untuk mengeluarkan hasil kedua hasil, yaitu nama dan name. Nah, di teks 1 yaitu itu mengeluarkan sebuah deskripsi nama. AAA ini itu merupakan variabel dari maksudnya value dari label nama seperti itu. Nah, kita akan mereplace fungsi replace sendiri menggantikan atau meletakkan sebuah value yang baru, untuk menggantikan value yang sebelumnya dengan value yang baru. Lalu concat sendiri yaitu untuk menyatukan antara nama dan name tadi, biar nama dan name tadi seperti itu. Jadi ada tadi kan nama Fadli, terus name sekian seperti itu. Nah, di sini method string concat. Terus kita tangkap value-nya berdasarkan get element by ID. Lalu hasil. Lalu untuk hasil sendiri kita menggunakan kita tangkap get element by ID. Lalu ini untuk DOM sendiri, DOM tadi kita tangkap judulnya itu method string. Terus saya ubah warnanya menjadi warna biru. Nah, hitam biru seperti itu. Sekian dari saya. Apabila terdapat kesalahan atau kurang dalam penyampaian, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.